Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Selamat malam jemaat yang berada di rumah masing-masing, pemirsa sekalian dimanapun juga Anda berada. Sebelum kita mulai memasuki renungan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala sejenak berdoa. Tuhan pemilik langit bumi dan isinya, Tuhan pemilik hidup kami. Kami sekarang datang di hadapan hadirat Tuhan. Siapkan hati kami, pikiran kami untuk boleh mendengar renungan firman Tuhan. Kami berkepentingan dengan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami suka mendengarnya.
Kami mohon dari Tuhan pencerahan dalam hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan boleh mendarat dan mendapat tempat yang baik dalam hati kami sekalian. Dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Adapun pokok renungan kita pada saat ini tentang makan rotiku, ku huruf besar, makan rotiku dan makan makananku, juga kunya huruf besar ya. Saya ulangi, makan rotiku dan makan makananku. Dua bagian ini kita akan coba untuk renungkan dan renungkan lebih dalam. Yang pertama lebih dulu, makan rotiku. Saya bacakan dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 18. Injil Yohanes 13 ayat 18 bunyinya begini, bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh mengambil ayat-ayat itu cuma teksnya saja, sepotong-sepotong, tanpa merenungkan konteksnya, ayat-ayat di atasnya dan juga ayat-ayat di bawahnya. Jadi kalau kita mempelajari kitab suci hanya cuma sepotong-sepotong, cuma potongan-potongan saja, teksnya saja, sementara konteksnya kita abaikan, kita nanti kehilangan maksud dan tujuan dari ayat itu sendiri ya. Makan rotiku dan makan makananku. Coba kita mau perhatikan baik-baik ya. Alkitab ini katakan makan rotiku, bukan makan remah-remah rotiku ya. Makan rotiku bukan makan remah-remah rotiku. Remah-remah roti itu jatuh dari meja dan itu dimakan anjing. Perempuan Kanaan yang datang pada Yesus dan berseru, ya Tuhan anak Daud, anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Lalu Tuhan jawab ya, tidak patut roti dari meja anak-anak itu dimakan oleh anjing. Tapi perempuan Kanaan ini dia berkata, benar Tuhan. Tapi anjing itu pun makan dari remah-remah roti yang jatuh dari meja ya. Perempuan Kanaan ini dia tidak merasa direndahkan dengan dikatakan anjing. Kebutuhannya akan pertolongan Tuhan itu betul-betul sangat mendesak, sebab anaknya perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tatkala Tuhan melihat pengakuan dari perempuan ini, Tuhan menolong perempuan ini. Coba kita mau perhatikan, tatkala Tuhan berkata orang yang makan rotiku, bukan orang yang makan remah-remah rotiku ya, berarti Tuhan itu memanusiakan manusia ya. Tuhan tidak berkata orang yang makan remah-remah rotiku. Kalau Tuhan berkata orang yang makan remah-remah rotiku, itu berarti Tuhan menganggap itu seperti anjing yang makan remah-remah roti. Tapi yang Tuhan katakan orang yang makan rotiku, berarti Tuhan itu memanusiakan manusia. Tuhan itu menghargai manusia itu seperti manusia, bukan menganggapnya sebagai anjing. Coba kita sekarang lihat beberapa catatan penting ya, beberapa catatan tertentu dari bagian yang pertama ini, makan rotiku. Makan roti dan makan rotiku itu berbeda ya. Makan roti dan makan rotiku, huruf besar, rotinya Tuhan,
itu berbeda. Di dalam Bilangan Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri kemana kamu akan kubawa, maka apabila kamu makan roti hasil negeri itu, apabila kamu makan roti hasil negeri itu, tidak dikatakan makan rotiku, ya, guru besar, enggak, cuma makan roti. Apabila kamu kubawa masuk ke negeri itu, kamu akan makan roti hasil negeri itu, bukan makan rotiku, ya. Disambung juga dalam Ulangan dikatakan suatu negeri di mana engkau akan makan roti, bukan makan rotiku, ya. Makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Makan roti dengan tidak berhemat itu berarti berkat yang melimpah. Coba kita mau renungkan lebih jauh, ya. Apakah itu saja yang Tuhan beri kepada Israel zaman Musa, ya, makan roti gitu? Apakah Tuhan tidak akan memberikan yang lebih dari itu? Dari makan roti, ya, yang ditulis di dalam Perjanjian Lama pada zamannya Musa, makan roti di negeri Kanaan, Tuhan tuntun kita sampai makan rotiku. Dari cuma makan roti di Perjanjian Lama, Tuhan bawa kita, beruntung kita ini yang hidup di Perjanjian Baru, boleh mengenal rotiku, bukan cuma roti, ya, rotiku. Di Perjanjian Lama zamannya Musa makan roti itu saja. Tapi di Perjanjian Baru kita punya kesempatan, kita mendapat kemurahan Tuhan, boleh makan rotiku, guru besar, ya. Orang yang makan rotiku bukan makan roti cucuran air mata, ya. Bukan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Makan rotiku, bukan makan roti cucuran air mata. Makan rotiku, guru besar, ya. Bukan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Makan rotiku, bukan makan roti kefasikan. Makan rotiku, kata firman Tuhan, bukan makan roti orang kikir. Alkitab berkata ada roti orang kikir. Saya banyak waktu yang lalu melayani di Bandung. Orang Bandung punya kata-kata yang bagi saya itu sangat menggelitik, ya. Nyebut orang yang kikir itu kopet, koret, cap jahi, ya. Kok sudah kopet, koret sekali, saudara. Saya tidak mengerti bahasa Sunda itu apa itu. Kopet, koret, cap jahi itu berarti kikir betul-betul, ya. Bukan makan roti orang kikir, tapi makan rotiku, guru besar, ya. Bukan makan roti perkabungan, tapi makan rotiku. Jangan kita terus-menerus hidup dalam suasana perkabungan, ya. Kalau kita terus hidup dalam suasana perkabungan, itu berarti makan roti perkabungan. Alkitab katakan hari-hari perkabunganmu akan berakhir, ya. Hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Jangan kita terus-menerus makan roti perkabungan, terus-menerus hidup dalam suasana perkabungan. Tapi kita dituntun Tuhan untuk bisa makan rotiku, roti Tuhan, rotiku. Beberapa catatan berikutnya, coba kita mau lebih mencoba untuk mendalami ini. Orang yang makan rotiku, di situ dikatakan mengangkat tumitnya terhadap aku, ya. Orang yang makan rotiku mengangkat tumitnya terhadap aku. Di awal saya sudah katakan tadi, teks dari Injil Yohanes 13 ayat 18 tadi, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Perlu dilihat konteksnya, ya.
Konteksnya dalam Injil Yohanes 13 itu dikatakan begini, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ayat 2. Mereka sedang makan bersama. Nah ini makan bersama. Makan roti. Ini yang hubungannya dengan rotiku itu tadi nanti yang dimaksudkan dalam ayat 18. Sedang makan bersama. Yudas ikut murid-murid yang lain makan roti bersama. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas anak Simon untuk mengkhianati dia. Ya. Sementara mereka makan roti bersama, ya, iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas. Iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas anak Simon untuk mengkhianati dia. Kita mau lihat lebih jauh ya. Konteks dari ayat tadi, siapa yang makan rotiku mengangkat tumitnya terhadap aku. Dikatakan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ya. Yesus membasuh kaki muridnya. Ini konteks dari Injil Yohanes 13 ayat 18 tadi yang kita sudah baca. Yesus membasuh kaki murid-muridnya, itulah keteladanan Yesus bagi kita. Itulah kerendahan hati Yesus yang meneladani kita. Dia membasuh kaki murid-muridnya, termasuk kaki Yudas dibasuh. Dan kalau Yesus membasuh kaki Yudas, itu berarti tumit Yudas juga ikut terbasuh, ya. Sebab tumit itu berada di kaki bagian bawah. Termasuk tumit Yudas dibasuh dan tumit murid-murid Yesus yang lain. Yang makan rotiku itu Yudas juga murid-murid yang lain. Tetapi mengapa Yudas yang kemudian mengkhianati Yesus, murid-murid yang lain tidak? Nah ini yang kita perlu coba renungkan. Tapi sebelum kita renungkan ini, soal tumit lebih dahulu kita coba renungkan dalam Kejadian pasal 3, kitab Kejadian 3 ayat 14 sampai dengan 15. Saya bacakan dari kitab Kejadian 3 ayat 14 sampai 15. Ayat ini nampaknya sederhana, tapi sebenarnya tidak sesederhana seperti yang kita banyak kali pikir. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunan perempuan, keturunan Hawa, itu nantinya lahirlah Yesus Kristus. Dia yang akan meremukkan kepala ular itu. Tapi ular itu, keturunan ular itu akan meremukkan tumitnya. Dalam kutuk kepada ular ini pun kita masih bisa melihat bahwa ada dari Tuhan, kasih sayang Tuhan terhadap manusia tercermin dalam ayat ini. Tuhan izinkan ular meremukkan tumit kita, keturunan perempuan itu, agar tumit yang sudah diremukkan itu tidak bisa diangkat, ya. Orang yang makan rotiku mengangkat tumitnya terhadap aku. Ini tumit yang belum diremukkan, bisa diangkat. Tapi kalau tumit itu sudah diremukkan, tumit itu tidak bisa diangkat lagi. Pendengar yang dikasihi Tuhan, jemaat di rumah masing-masing, relakan diri kita dengan pengertian firman Tuhan ini. Apabila tumit kita diremukkan, relakan itu, sebab itu bukan karena Tuhan jahat atas kita. Tuhan tidak pernah berpikir jahat.
Tuhan tidak pernah keliru mengizinkan keturunan ular itu meremukkan tumit kita. Tuhan tidak akan punya konsep yang keliru, rencana yang keliru atas kita. Tapi sebenarnya apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tumit kita diremukkan, ada kebaikan Tuhan di sana, ada kasih sayang Tuhan di sana, supaya tumit yang diremukkan itu tidak bisa diangkat. Ya, orang yang makan rotiku mengangkat tumitnya terhadap aku. Kenapa kok mengangkat tumit? Tumit itu tidak pernah diremukkan lebih dulu. Jangan kita berprasangka buruk tentang Tuhan. Menganggap Tuhan, kenapa engkau izinkan tumitku ini diremukkan? Apakah remuk terus menerus? Begitu saudara, pertanyaan pentingnya. Saudara, apa yang tersirat dalam ayat? Apakah tumit yang sudah diremukkan itu akan terus menerus remuk begitu? Tidak, saya menemukan ayat di dalam Ulangan 32 ayat 39. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Ya. Tumit yang pernah diremukkan itu tidak bisa terangkat lagi terhadap Tuhan, untuk melawan Tuhan, untuk mengkhianati Tuhan. Tetapi tidak seterusnya, tidak sepanjang masa, tidak sampai akhir hidup kita remuk terus tumit itu, tidak. Tapi Tuhan yang telah meremukkan, Tuhan juga yang menyembuhkan. Kita maju lebih jauh. Niat Yudas karena cinta uang itu terjadi bukan tiba-tiba, ya, tetapi suatu proses. Sesuatu itu bukan yang terjadi dengan tiba-tiba, ujuk-ujuk begitu, tiba-tiba, tidak, ya. Tapi itu merupakan proses. Ya. Alkitab mengatakan Yudas sering mencuri uang yang dipercayakan kepadanya. Dia bukan orang yang bisa dipercayai dalam soal keuangan. Itu celah yang ada pada Yudas. Ya. Kita perlu uang. Hidup sementara di dunia ini perlu uang. Ya. Perlu uang tidaklah salah. Yang salah menurut Alkitab itu cinta uang. Itu akar kejahatan. Hanya kali dari khotbah-khotbah yang sembrono, yang kurang cermat, kurang teliti, pendeta pengkhotbah berkhotbah, uang adalah akar kejahatan. Oh, keliru. Uang netral sifatnya. Jika kita memperlakukan uang itu sebagai hamba, dia adalah hamba yang baik. Tapi jika uang itu kita posisikan sebagai tuan, uang itu adalah tuan yang kejam. Uang sendiri netral, tapi bagaimana kita memandang uang itu? Uangnya netral, cinta uang itu yang Alkitab katakan. Ini yang tidak betul. Niat Yudas karena cinta uang itu bukan terjadi tiba-tiba, tapi suatu proses. Yudas membuka telinganya saat makan bersama-sama Yesus dan murid-murid yang lain terhadap bisikan iblis. Tadi saya sudah bacakan dalam ayat 2, iblis berbisik dalam Yudas, rencana untuk iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot untuk mengkhianati Yesus. Begitu rakusnya Yudas Iskariot akan uang, sehingga ia mengkhianati guru dan Tuhannya. Ya. Yudas mengkhianati guru dan Tuhannya. Waktu pembasuhan kaki itu Tuhan jelaskan, jika aku guru dan Tuhan mau membasuh kakimu, kamu juga perlu melakukan seperti itu, saling membasuh kaki. Ya. Coba kita akan lihat lebih jauh ya dalam Alkitab. Sesudah Yudas menerima roti itu, rotiku, ya. Sesudah Yudas menerima roti itu, Alkitab katakan ia kerasukan iblis. Dimulai dari telinga yang memberi telinga mendengar bisikan iblis itu berlanjut sampai pada kerasukan iblis. Jadi orang yang kerasukan iblis
itu dimulai lebih dulu, memberikan telinganya mendengar bisikan iblis. Beberapa waktu yang lalu dalam khotbah yang saya sampaikan katakan betapa lembutnya bisikan yang kita dengar daripadanya. Tuhan berbisik lembut dalam hati kita. Kita memberikan telinga kita untuk mendengar bisikan Tuhan. Itu pilihan yang positif. Itu kehendak bebas kita yang positif. Atau kita memberikan telinga kita seperti Yudas itu untuk mendengar bisikan iblis. Bisikan siapa yang kita dengar? Hati-hati dengan telinga kita ya. Sebab telinga itu bisa mendengar bisikan iblis kalau kita memberikan telinga kita untuk memilih, menggunakan kehendak bebas kita untuk memilih mendengar bisikan iblis. Dampaknya akhirnya ujung-ujungnya kerasukan iblis. Tapi apabila kita memberikan telinga kita ini untuk mendengar bisikan Tuhan, kita makin dibentuk oleh Tuhan serupa dengan Dia, serupa dengan gambarnya, gambar Tuhan. Murid-murid yang lain semua makan rotiku, tetapi mereka tidak kerasukan iblis. Cuma Yudas yang kerasukan iblis. Nah, di sini yang kita perlu perhatikan. Sekarang kita maju lebih jauh sampai pada poin yang kedua ya, pokok. Yang kedua, yang pertama makan rotiku, dan yang kedua dikatakan makan makananku. Ku huruf besar juga ya. Coba kita mau baca lebih dulu dari Injil Yohanes 4 ayat yang ke-34 ya. Injil Yohanes 4 ayat 34 bunyinya demikian. Kata Yesus kepada mereka, makananku. Ya, tadi Tuhan bicara rotiku. Sekarang makananku. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Siapa yang mengutus Yesus? Yang mengutus aku. Yang mengutus aku itu Bapa. Tuhan katakan Bapa yang mengutus aku. Bapa yang hidup yang mengutus aku ke dalam dunia ini. Jadi ayat Alkitab katakan makananku ya, ialah melakukan kehendak Bapa, kehendak Dia yang mengutus aku, kehendak Bapa di surga. Dan nah ini saudara penting, menyelesaikan pekerjaannya. Itu makananku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemirsa sekalian yang disayang oleh Tuhan, kenapa kata makananku ini dihadirkan oleh Tuhan lewat Yohanes di dalam Injil Yohanes 4 ayat 34 ya. Mengapa tidak cukup rotiku, makan rotiku, tidak cukup? Kenapa Tuhan menghadirkan kata makan makananku? Roti dan makanan itu ada perbedaannya ya. Roti itu memang salah satu dari makanan ya. Makanan itu bukan cuma roti gitu ya. Roti adalah salah satu dari makanan. Rotiku itu adalah salah satu dari makananku. Tapi tidak semua makanan itu roti, saudara ya. Bisa yang lain dari roti. Kalau Tuhan berbicara soal rotiku, Tuhan mau berlanjut sampai pada makananku. Tidak ada ayat di dalam Alkitab pun yang menunjukkan orang yang makan rotiku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Tidak ada satu ayat pun yang berbicara tentang rotiku itu sampai pada menyinggung soal melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, kehendak Dia Bapa di surga yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Mari kita mau renungkan lebih dalam. Kalau kita cuma makan rotiku ya, masih ada kemungkinan mengangkat tumit. Orang yang makan rotiku
mengangkat tumitnya terhadap aku. Ya. Sekalipun makan rotiku itu baik, sekalipun makan rotiku itu perlu, tapi masih ada kemungkinan, betapapun kecilnya kemungkinan itu untuk mengangkat tumit. Ya. Tetapi kita perlu berlanjut dari makan rotiku, firman Tuhan mengarahkan kita sampai makan makananku. Kalau cukup makan rotiku, tidak, Tuhan itu menghadirkan kata makan makananku. Jadi kalau Alkitab itu menghadirkan kata makan makananku, ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu berarti sangat penting kita ini memperhatikan apa yang dimaksud Tuhan dengan makan makananku. Makananku itu melakukan kehendak Bapa di surga dan menyelesaikan pekerjaannya. Harus ada tekad dan upaya yang sungguh-sungguh seperti teladan Yesus. Ya. Sudah selesai menyelesaikan pekerjaannya. Yesus menyelesaikan pekerjaannya. Di atas salib Dia katakan, sudah selesai. Pengampunan dosa yang menjadi kebutuhan kita manusia sudah diselesaikan. Semua dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita diampuni. Semua dosa kita yang seharusnya kita tanggung dalam tubuh kita, tubuh jasmani kita, ditimpakan Bapa dalam tubuh anaknya di Golgota, di salib. Sudah selesai. Menyelesaikan dosa-dosa masa lalu kita. Sudah selesai. Itu sebabnya yang dimaksud kata makananku itu melakukan. Tidak gampang melakukan itu. Tapi biar ada upaya tekad kita yang sungguh-sungguh, perjuangan yang sungguh-sungguh. Walaupun itu perjuangan yang berat, tapi ada tekad upaya yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa di surga dan menyelesaikan pekerjaannya. Sebelum kita selesai dengan pekerjaan Tuhan, tidak memandang berapa usia kita saat ini. Ya, jangan kita pernah berkata usiaku sudah 70 tahun Tuhan, sudah banyak yang aku lakukan untukmu. Tidak benar kalau kita berkata begitu. Sebelum Tuhan panggil kita pulang, tugas kita, pekerjaan Tuhan yang ditanggungkan atas kita belum selesai. Orang yang sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, itu berarti Tuhan sudah selesai dengan orang itu. Rencana Tuhan dalamnya, karya Tuhan di dalam orang itu untuk memakai orang itu, untuk memulihkan orang lain, untuk mengangkat orang lain. Ya, untuk menolong orang lain belum selesai sebelum Tuhan panggil kita pulang. Jangan sampai kita berkata aku sudah terlalu tua untuk itu Tuhan. Biar orang lain saja seperti ini. Belum. Kita sudah menyelesaikan pekerjaannya apabila Tuhan sudah memanggil kita pulang. Sebelum Tuhan panggil kita pulang, kita perlu melakukan kehendak Bapa di surga dan menyelesaikan pekerjaannya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang kita sudah mulai, sedang kita lakukan, tapi belum selesai. Selesaikan tugas panggilanmu, selesaikan tugas pelayananmu, pengabdianmu, pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan atas kita. Selesaikan itu dengan baik. Itulah makananku. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam keterbatasan hamba-Mu, kekurangan hamba-Mu, hamba sudah menyampaikan apa yang hamba mampu lakukan, apa yang hamba-Mu harus lakukan. Hamba mengambil bagian hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam pikiran dan hati hamba. Tapi sekarang bagian Tuhan
melakukan bagiannya. Apa yang hamba-Mu tidak mampu lakukan, Tuhan mampu melakukannya. Bagi hormat dan kebesaran nama-Mu sendiri Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang Kau kasihi, yang kepadanya Engkau sudah rela mati dan bangkit bagi kami, naik ke surga bagi kami. Dan Tuhan yang mempersiapkan, Bapa di surga yang mempersiapkan kedatangan Tuhan kali yang kedua untuk menjemput kami. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan ini boleh mengerjakan sesuatu dalam hidup kami, mengubahkan kami, sampai kami boleh serupa dengan Kristus. Dalam nama di atas segala nama, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita akan berjumpa lagi dalam kebaktian online ini pada hari Minggu pagi yang akan datang pukul 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Tuhan memberkati kita. Amin. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan, sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata